Salam damai sejahtera bagimu, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian di hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, yang oleh perkenan-Mu kami boleh menikmati hari ini, dan kami percaya bahwa kasih-Mu akan terus menuntun kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, terangi hati dan pikiran kami ya Roh Kudus, sehingga kami pun menghidupi kebenaran firman-Mu. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari Kitab Kejadian pasal 8, ayat 1 sampai ayat 22. Air bah surut. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit, dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10, makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi, sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu, dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat. Ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi." Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya, dan istri anak-anaknya, segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia,
sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Amin. Tema renungan kita ialah merespons kebaikan Allah. Umpe bali kamasokanan na puang matua. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, apa yang Anda lakukan jika Anda terbebas dari kehidupan sulit yang menghimpit Anda? Lalu kepada siapa Anda bersyukur jika terbebas dari masalah kehidupan yang menghimpit Anda? Saudara-saudara, perikop ini menjelaskan bahwa Allah mengingat Nuh bersama keluarganya dan segala binatang yang bersama-sama dengan dia di dalam bahtera, lalu membuat angin bertiup sampai air surut. Untuk mengetahui keadaan di luar bahtera, Nuh melepas burung gagak dan burung merpati. Setelah ia merasa aman, Nuh bersama keluarganya keluar dari bahtera, lalu bersyukur dengan memberikan persembahan yang harum kepada Allah. Setelah peristiwa air bah itu, Tuhan pun berjanji untuk tidak akan membinasakan bumi lagi dengan air bah. Walaupun Tuhan telah mendatangkan air bah untuk menghukum pemberontakan manusia, tetapi Ia tetap menjamin bahwa selagi bumi masih ada, bahwa kasih-Nya tak akan berhenti dan pemeliharaannya tak akan terbendung walau manusia telah melakukan pelanggaran terhadapnya. Untuk merespon kebaikan Allah, Nuh mempersembahkan korban bakaran karena ia merasakan kasih Allah yang telah menyelamatkannya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari kisah Nuh kita belajar bahwa Allah selalu mengasihi orang yang hidup benar di hadapannya. Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur, sebab hanya oleh kemurahan-Nya kita dapat menjalani dan menikmati kehidupan yang kita jalani. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Sebagaimana Nuh dalam bahtera tetap dalam pemeliharaan Allah, kita pun dalam mengarungi bahtera kehidupan ini akan tetap dalam pemeliharaan Allah. Terpujilah Dia. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, oleh kasih dan kemurahan-Mu, kami percaya bahwa kami tetap berada dalam pemeliharaan Allah dalam mengarungi bahtera kehidupan ini. Dan kami bersyukur bahwa kami pun dapat menjalani dan menikmati kehidupan yang Tuhan karuniakan. Kami mohon kiranya dalam perjalanan hidup kami seterusnya, kasih Tuhan akan terus menopang kami, memberkati kami dalam berbagai aktivitas kami, khususnya di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup karunia Tuhan. Kiranya setiap orang tua, anak-anak akan terus dimampukan juga berperan dengan benar. Apa yang dikerjakan, diusahakan oleh setiap sahabat renungan harian, kiranya juga berbuah baik dalam kehidupan ini. Bahkan apapun yang digumuli dalam perjalanan kehidupan ini, kiranya Tuhan akan menopang dan menguatkan. Yang sakit dipulihkan, yang berduka dihiburkan, yang berbeban berat diberi kelegaan. Kami percaya juga kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan akan terus nyata bagi setiap orang tua kami dalam mereka menjalani hari-hari hidup karunia Tuhan. Kiranya mereka senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang boleh menikmati pertambahan usia, kiranya disempurnakanlah sukacita mereka. Bahkan apa yang boleh diraih dalam kehidupan ini melalui keberhasilan, kesuksesan, kiranya semuanya itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan saja dan terus menjadi berkat bagi setiap anak-anak Tuhan. Kami menaruh pengharapan kami
Tuhan terus menolong gereja Tuhan untuk dapat mengerjakan tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah kehidupan bersama. Terus menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan mengutus. Kegiatan-kegiatan kami pertaruhkan dalam kuasa Tuhan, kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik, dan kami percaya Tuhan akan juga menolong para pemimpin bangsa kami untuk juga senantiasa mampu memimpin bangsa ini dengan adil, dan kami menikmati damai sejahtera Allah dimanapun kami berada. Kami pertaruhkan kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini. Tetaplah bersukacita di dalam Tuhan Yesus, tetaplah semangat. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.